Saya mau bawa judul khotbah saya pada pagi hari ini. Judulnya adalah Perubahan Besar di Tangan Tuhan yang Besar. Dunia hari ini, saudara, sedang melalui perubahan yang sangat besar. Contohnya, mengikut Time Magazine, majalah Time, tahun 2024 bukan sekadar tahun pilihan raya atau pemilu di Indonesia. Tetapi ia adalah tahun pilihan raya yang terpenting di antara semua tahun-tahun yang terlepas dalam dunia ini. 2024 adalah tahun pilihan raya yang terpenting. Kenapa, saudara? Dalam tahun ini sekurang-kurangnya 64 negara termasuk 27 negara kesatuan Eropah akan keluar mengundi. Mereka akan keluar mengundi. 64 negara di dunia bersamaan dengan 49% penduduk dunia. Berarti 50% penduduk dunia akan keluar mengundi tahun ini. 50%, separuh dari penduduk dunia akan keluar. Kenapa undi itu, pemilu itu penting? Sebab tiap kali ada pemerintah baru, ada perubahan. Tiap kali ada pemerintah baru, ada perubahan. Ekonomi, saudara, terkesan. Apa saudara bisa kerja di luar negara? Apa kondisi-kondisinya? Pasti berubah. Kuliah, apakah ada beasiswa lebih? Apa ada keterbatasan? Dan sebagainya akan mempengaruhi kerana pemimpin baru. Saudara, coba lihat peta ini. Sumbernya adalah daripada sistem pilihan raya antarabangsa. Dan ini daripada CNN. Dan saudara boleh lihat Indonesia mengalami pemilu tahun ini, betul? Baru saja ada pemilihan presiden baru. Bulan 10 ya, presiden baru diangkat. Ya kan? Bulan 10 diangkat. Jadi Pak Jokowi akan menyerahkan pemerintahan kepimpinan kepada Prabowo. Jadi ada presiden baru. Malaysia dalam 5 tahun ini ada 3 Perdana Menteri berubah. Tiap kali ada perubahan kepimpinan, ada sesuatu yang baru. Dari keluarga Malaysia ke Madani Malaysia, dan ke Satu Malaysia dan sebagainya. Kerana perubahan kepimpinan. Nah, saudara boleh melihat di Rusia baru saja habis kepimpinan, di India, di Pakistan, saudaraku, di Bangladesh, di Afrika Selatan, dan pilihan raya yang terbesar di Amerika pada bulan November nanti. Saudara tahu apa perang yang berlaku di Ukraine ada kesannya dengan siapa presiden di beberapa negara seperti di Perancis atau di England. England baru saja ada Perdana Menteri baru. Perancis mungkin ada pertukaran presiden. Jadi saudaraku, apakah perang yang berlaku di Ukraine akan menjadi lebih serius? Semuanya ditentukan oleh kuasa-kuasa besar. Perang yang berlaku di Israel hari ini, Iran sudah mula masuk dalam perang itu. Kemudian ada Hezbollah sudah masuk, Houthi sudah masuk. Jadi apakah efeknya kalau presiden berubah? Jadi tahun 2024 adalah tahun perubahan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan. Indonesia, kamu baru saja habis pemilihan presiden. Apa presiden akan terus menyambung semua polisi Presiden Jokowi? Dia bawa yang baru? Nah, kita harus tunggu dan lihat. Karena setiap kali ada pemilu, pemilihan raya, pemimpin baru, saudara akan terkesan. Kita semua terkesan. Jadi apakah yang sedang Tuhan bercakap kepada kita semua tahun ini? Kerja saudara mungkin terkesan, ekonomi saudara mungkin terkesan. Dan banyak yang mungkin berubah. Dan kita tidak suka perubahan. Jadi saudaraku, di dalam Roma 13 ayat 1 berkata, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berarti sungguh pun yang duduk di sana adalah pemerintah dunia, tetapi tangan Allah tetap mengawal, menguasai, mengontrol, mengubah apa yang perlu diubah. Itu yang luar biasa.
Karena firman Tuhan berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Berarti semua pemerintah harus datang hanya kerana diberi kebenaran Tuhan. Kalaupun dia adalah pemerintah yang kita semua tidak suka. Amin. Dia adalah di tangan Tuhan. Kita lihat bila ada perubahan, saudaraku, yang berlaku di Eropa, di England, di Italia, di Perancis, seluruh kesatuan Eropa mengalami perubahan hari ini. Saudara, jangan pikir, oh itu di Eropa tidak ada perubahan di negara kami. Pasti ada kesannya yang kita mungkin merasakan. Perang Timur Tengah makin menjadi lebih buruk. Kumpulan lain melibatkan di dalam perang ini, Iran, Hezbollah, Houthi. Mula dengan Hamas. Mana Hamas? Hamas sudah diam. Sekarang ada perang yang lain, orang lain masuk. Jadi apakah efeknya? Apakah pilihan raya di Eropa yang baru berakhir, pilihan raya yang bakal datang di November, mengubah semua ini? Besar kemungkinan dia akan ada efek. Nah, perang Ukraine dan Rusia semakin tegang. Saya berdoalah, ketegangan mereka itu dengan campur tangan NATO, North Atlantic Treaty Organization, yaitu kesatuan beberapa negara di Eropa yang berkata begini, kalau you serang saya, kau serang seperti 10 negara ini. Mereka sekarang sudah mula campur. Kita berdoa tidak ada perang nuklear sebab mereka semua ada senjata nuklear. Dan kita berdoa kalau ada perang nuklear, Tuhan, kita tidak mau perang dunia ketiga kerana 2 orang ini berperang. Apakah pilihan raya yang baru berakhir di Perancis, di England, ada efek? Mungkin dan pasti. Dan kita doakan untuk keamanan dunia kita. Adakah percubaan pembunuhan terhadap bekas Presiden Amerika Syarikat yang berlaku baru-baru ini? Semua ini adalah efek daripada pilihan raya yang akan berlangsung di sana. So, saudara, tahun 2024 adalah tahun perubahan yang sangat besar. So, perubahan besar bermula dengan peralihan. Bila Allah membuat perubahan besar kan, saudara, yang paling susah adalah bila kita beralih. Beberapa minggu, beberapa hari peralihan itu sangat susah. Bila saudara berpindah dari Indonesia atau dari Sabah, dari Sarawak, saudara datang ke Pulau Pinang, saudara sewa rumah baru, saudara biasakan diri dengan sistem bus dan Grab, dan juga sistem mungkin dari Indonesia, sistem mata wang yang baru. Oh, saudaraku, beberapa minggu itu, peralihan itu sangat susah dan sangat mencabar. Banyak yang takut, tidak mau peralihan. Tapi apakah firman Tuhan mengajar kita tentang menang di dalam peralihan itu, menang di dalam perubahan kita? Adakah saudara? Bagaimana kita bisa hidup bila dunia bergolak, bila dunia dalam keributan? Bagaimana kita tetap bisa hidup? Jadi saudaraku, puji Tuhan, Yesus sendiri bercakap tentang perubahan di dalam dunia ini. Matius 24 ayat 6-7, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan Yesus sudah kasih amaran. Semua ini adalah peralihan untuk kedatangan kedua kali Yesus. Tapi perlu ada perubahan. Perubahan macam apa? Ada perang, ada pemimpin baru, ada gempa bumi. Semua ini adalah persiapan untuk perubahan yang besar. Memang kita tidak suka semua ini. Seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Saudaraku, titik peralihan, titik perubahan. Ketika dia mula merasa sakit-sakit. Sorry, saya tidak tahu apa rasa sakit itu. Saya sudah ada 2 orang anak, tapi saya tidak tahu dan saya tidak akan paham sampai saya bertemu Tuhan Yesus. Sebab saya bukan seorang wanita. Sorry, ladies, saya tak paham. Tapi puji Tuhan, saya bukan wanita. Sebab kalau saya wanita, saya mungkin mati di sana sebelum lahir anak, saudara. Sebab pria kita punya daya tahan sakit jauh lebih kurang daripada wanita. Itu adalah kebenaran. The threshold of pain, saudaraku, adalah jauh lebih kurang bagi seorang lelaki berbanding seorang ibu. Jadi puji Tuhan, kalau bukan karena ibu tidak ada anak di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, bila ibu itu mau lahir anak, proses dia sakit itu saudaraku, aduh, ada yang berjam-jam saudara.
proses sakitnya itu. Dan akhirnya bila anak itu lahir. Haleluya. Dan ibu itu bilang, enggak mau lagi, enggak mau lagi. Selepas 3 hari dia bilang, mau lagi. Itu pengalaman saya berbincang dengan ibu. Ibulah. Nah saudara, dia sudah lupa titik peralihan itu yang sangat sakit. Jadi, jangan takut peralihan itu. Ada amin saudara. Jangan takut perubahan. Karena perubahan membawa pertumbuhan dalam hidup saudara. Nah kita lihat firman Tuhan hari ini sebentar. Mazmur 31:15. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Amin. Kamu tidak berada di Malaysia pagi hari ini secara kebetulan. Seperti Tuhan pikir, mana anakku tuh? Yang dulu di tebing tinggi itu, mana anakku tuh? Mana anakku itu? Mana dia pergi? Nah, Tuhan tahu di mana kamu. Tuhan tahu siapa yang masih menonton online saja sampai hari ini. Tuhan tahu. Dan tidak heran. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Yang setuju kata amin. Jangan takut saudara. Masa hidupmu di tangan Tuhan. Firman Tuhan dari Yosua 3:1 hingga 17. Ini inilah teks firman yang kita mau kaji. Firman itu mengajar tentang titik peralihan untuk umat Israel. 40 tahun mereka sudah mengelilingi padang gurun, saudara. Ada satu angkatan yang harus mati, yang memberontak terhadap Tuhan. Bila angkatan itu mati dan mereka meninggal, Tuhan angkat satu angkatan yang baru masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, seberang yang warna biru itu adalah sungai Yordan. Seberang sungai itu, saudaraku, adalah tanah perjanjian. Mereka sekarang sedang tinggal di Shittim, saudaraku. Itulah tempat mereka sedang berkhemah. Itulah padang gurun selama 40 tahun. Abraham hanya beli tanah untuk perkuburan dia saja. Itu yang dia ada dalam kertas milik dia. Tanah untuk dia dikebumikan, pemakaman dia. Tetapi sekarang, setelah 500 tahun setelah Allah memberi janji kepada Abraham, umat Allah mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Abraham hanya ada tanah pemakaman yang dia beli. Yang lain dia tidak beli. Kenapa dia tidak beli? Sebab Tuhan cakap, aku akan memberikan tanah itu untuk kamu. Dan tanah itu dipertikaikan sampai hari ini. Perang yang berlaku di sana adalah perang atas dasar satu tanah. Jadi kita bertuah, kita diberi informasi tentang asal-usul perang itu dalam firman Tuhan. Kita lihat mereka mau pindah dari Shittim ke Jericho. Senang kan? Pindah saja bah. Apa susah-susah itu? Kamu yang student, yang sudah berapa tahun di Pulau Pinang, sekarang kamu sudah graduate, mau pindah balik ke kampung, pindah ke kota lain, cari kerja. Semua kelompok sel kamu orang baru, bukan orang yang sama. Fellowship kamu semua kamu sudah senang, biasa. Tapi tiba-tiba semua muka baru. Kalau saudara tidak menghadapi perubahan dengan baik, saudara mungkin tergugat, tergoncang iman kamu. Saudara mungkin tidak pergi gereja sudah lagi. Karena aku bilang, aku tidak boleh lagi. Semua ini susah bagiku. Aku tidak mau lagi percaya dengan Tuhan. Kenapa semua? Sebab kita tidak tahu bahwa perubahan adalah rencana Tuhan buat saudara. Perubahan membawa saudara lebih tinggi di dalam Tuhan. Jangan takut saudara. Ada orang bilang, aku sangat excited. Aku sudah mau menikah. Aku mau menikah sudah. Wow. I can't wait. Setelah dia menikah seminggu, saudaraku. Dia bilang, suami gue ini gila banget sih orang ini. Dia mandi, dia tempat kita WC itu, dia rinjis air sekelilingnya semua. Cara dia kencing semua merata tempat. Suami aku nih. Apa nih? Malam ada bunyi dengkur-dengkur. Dia macam betul-betul macam harimau. Bukan semasa dia berkata,
Come here baby. Bukan saja harimau itu. Masa dia tidur, harimau lebih serius lagi. Sampai ranjang kami pun bergerak. Ini cerita benar, saya tidur dengan beberapa orang pastor di satu bilik. Pastor itu di atas, saya di bawah, saudaraku. Itu katil goncang. Macam gempa bumi Richter scale 5.7. Kesian saya dengan Pastor Johnny, kami harus keluar, tidur di luar saja, saudara. Sebab gegaran hebat. Selepas seminggu saudara bilang, aku tidak mau perubahan ini. Aku senang saja tidur dengan enak di dalam sendirian. Tapi ada binatang ini di tepiku hari ini. Ada orang takut dengan perubahan. Tiba-tiba bulan madu sudah menjadi bulan pahit. Kenapa kita gagal dalam perubahan? Sebab kita tidak belajar rahsia peralihan itu. Dari firman Tuhan, bukan pakai psikologi. Dari firman Tuhan. Mereka mau pindah, senang kan? Tapi bukan senang. Tuhan harus siapin mereka. Saya bacakan, nanti saya suruh saudara baca satu slide, saya baca satu slide. Joshua bangun pagi-pagi, seperti kita semua sudah bangun pagi, puji Tuhan. Lalu ia pergi dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Tadi kita lihat peta kan. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan yang warna biru tadi. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jemaat baca. 1, 2, 3. Okey, bacakan. Hanya antara kamu dan tabut itu. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ada banyak yang saudara belum lalui lagi. Dan kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Selepas kerja di sini 3-5 tahun. Saudara kembali ke kampung saudara. Saudara pikir saudara tahu? No. Banyak yang sudah ubah di sana. Orang yang saudara kenal, dia sudah ubah. Bukan size, maksud saya dia sudah ubah di sini. Dia sudah ubah di sini. Pola pemikirannya sudah berubah. Indonesia sudah berubah. Sarawak sudah berubah. Perak sudah berubah. Selangor sudah berubah dalam masa saudara tidak ada di sana. Sabah sudah berubah ketika saudara tidak berada di sana. Sebab kamu belum tahu jalan yang kamu lalui. Tuhan bilang ikut tabut perjanjian 2,000 hasta. Itu berapa panjang itu? 3,000 kaki jauh. Pelik ni 3,000 kaki. Kenapa? Jangan Bayu lupa. Hampir 2 juta orang itu. Mestilah jauh-jauh itu tabut perjanjian. Baru semua orang boleh pandang. Kalau dari sini, orang tidak boleh nampak. Kedua, karena tabut perjanjian adalah hadirat Allah, kekudusan Allah. Saya bacakan ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Jemaat baca. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Jemaat. Orang Het, orang Hevi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus.
Amin. Bila kita baca firman Tuhan, kita baca dengan semangat. Lebih semangat daripada England jaring gol, saudara. Amin. Karena kita hormat sama firman Tuhan. Okey kan? Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jemaat bacakan. Ingat ayat ini. Sungai Yordan sebab meluap, berarti banjir sampai tebingnya semua pecah. Ada sebabnya kenapa ia terjadi waktu ini. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat mana? Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, ada 3 pelajaran yang saya mau bawa. Bagaimana saudara kuat di dalam titik peralihan itu. Yang sangat penting. Yang akan merubah dalam kemenangan atau akan merubah sehingga saudara tewas. Pilihan di tangan saudara. Apa saudara mau tewas? Saudara mau menyerah kalah? Atau saudara mau menang? Itu bergantung kepada gimana sikap kita ketika ada perubahan di depan kita itu. Sekarang ada perubahan. 40 tahun mereka sudah biasa dengan padang gurun. Mereka kalau mau dibiar di situ mereka pasti happy. Masih boleh hidup. Tapi Tuhan bilang, aku bawa perubahan. Siapin dirimu. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan ada bagimu. Mungkin pagi hari ini saya bicara secara profetik. Ada orang di sini. Kamu di dalam titik peralihan perubahan yang sangat penting. Dan iblis cuba hancurkan kamu di tempat itu. Jangan kamu menyerah kalah. Kerana Tuhan bersamamu di dalam waktu perubahan itu. Amin saudara. Kasih tahu kiri kananmu. Jangan menyerah kalah dong. Amin. Jangan menyerah kalah. Mari. Yang pertama. Ketidakpastian atau kekekalan. Bila saudara berdepan dengan perubahan ataupun berdepan dengan peralihan itu, ada 2 yang akan saudara berdepan. Ketidakpastian. Tuhan berkata dalam ayat 4 kepada mereka, sebab kamu belum pernah melalui jalan ini dahulu. Kamu belum pernah. Bagi seorang ibu yang baru menikah, itu adalah pengalaman hidup pernikahan. Bagi ibu yang mungkin suaminya meninggal, itu adalah perubahan. Perubahan tidak senang. Karena perubahan selalu membawa ketidakpastian. Firman Tuhan dalam ayat 4 berkata, sebab kamu belum pernah melalui jalan itu. Jadi apa nasihat Tuhan? Kita sudah baca firman tadi. Tuhan bilang, kamu tatap wajah kepada tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Kotak, saudaraku, lebih kurang 3 kaki panjang. Nah, disaluputi dengan emas. Mereka akan membawa tabut itu kemana mereka pergi. Kerana bagi mereka tabut itu adalah hadirat Allah. Tabut itu adalah takhta kerajaan Allah di bumi ini. Jadi tabut itu menjadi fokus mereka ketika mereka berjalan. Jadi berapakah saudaraku? Ya apakah yang mereka disuruh? Tatap wajah. 3.000 kaki. Jangan datang dekat tau. Biar tabut itu 3.000 kaki ke depan kamu. Kamu ikut perlahan-lahan ke belakang. Sebab apa? Tuhan tidak mau kamu mengambil mata kamu daripada siapa dia di dalam hidup saudara.
Karena kekudusan Tuhan lah zaman di dalam perjanjian lama. Dan saudara, kita baca 17 ayat. Saudara tahukah berapa kali perkataan tabut perjanjian diulang? 14 kali diulang. Bila orang panggil you 14 kali berulang-ulang, you better pay attention. Kalau lebih baik beri perhatian. Kan? Isteri saya panggil anak lelaki saya, Jeremy. Tidak dengar. Jeremy, tidak dengar. Kali ketiga saja, nama penuh keluar. Jeremy Sean Surendran. Habis sudah mati dia ada. Itu baru 3 kali. 3 kali itu berarti ada penekanan, ulangan. Tapi kalau 14 kali, jangan main-main. Oh. Tuhan mau you dan saya beri perhatian. Why 14 kali? Sebab Tuhan mau bagi tahu, saudara, dialah yang perlu kau pegang di masa seperti ini. Semua suara di luar sana bilang, kau percaya dengan Tuhan. Kau bodoh kau percaya dengan Tuhan. Kau gila kau dengar Tuhan suruh kau datang sini. Kau gila kerja di tempat ini. Kau gila kau melayani Tuhan. Aduh, kau gila. Bila saya melayani Tuhan 1 tahun, tidak ada gaji. Mama saya selalu cakap dengan saya, Sam, bila kau mau cari kerja yang betul-betul benar dan berbaloi bagi kamu. Mama saya selalu tanya. Sebab mama saya tidak tahu Tuhan Yesus. Dia tidak tahu Tuhan Yesus. Dia tanya, kenapa kau kerja tidak ada gaji? Kau bodoh. Betul kan? Ada banyak suara, termasuk suara orang yang mengasihi kamu akan cakap begitu. Tapi kamu harus buat keputusan. Ada suara yang lebih damai dan aman yang mendampingi saudara. Yaitu firman Allah yang berkata, ya ada banyak suara, tapi biar matamu tetap memandang kepada hadirat Allah yang memimpin kamu. Haleluya. Nah saudara, itu perjanjian lama. Kepimpinan selalu melalui mata. Kau tengok hadirat Tuhan, ikut. Senang. Tengok saja hadirat, ikut saja. Tapi dalam perjanjian baru, kepimpinan Tuhan jadi lebih senang. Kenapa mereka mesti 3.000 kaki? Sebab dia kudus. Kau tak boleh dekat-dekat. Padahal pada hari perayaan penebusan, saudaraku, hanya imam besar boleh masuk dan renjis darah di atas tabut perjanjian. Kau tak boleh siapa-siapa. Dan kalau imam itu tak kudus, dia akan mati di depan tabut itu. 3.000 kaki. Hari ini bagi semua jemaat dalam perjanjian baru, dengar baik-baik. Apa yang diberi perintah berdiri 3.000 kaki jauh kerana dia kudus. Sekarang kekudusan itu sudah datang dekat dengan kita. Dan sekarang kekudusan itu tinggal di dalam kamu. Dalam kuasa Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Supaya kepimpinan bukan lagi pakai mata, tapi kepimpinan mendengar suara Tuhan Yesus. Ketika Tuhan membawa Daud berperang, dan saudaraku, Alkitab berkata, dengarlah suara-suara gerakan daripada pohon. Sebagai tentera, kau akan lawan pakai mata, saudaraku. Gerakan musuh sini, gerakan musuh sana. Tapi Tuhan tukar cara Daud mendengar. Daud berlawan. Tuhan cakap, jangan lawan pakai mata kamu lagi. Tapi lawan pakai telinga kamu. Ketika kau mendengar, ada gerakan deru-deru di atas pohon ini. Kamu tahu itu masanya kau menyerang musuh kamu. Bagi seorang tentera, yang sudah belajar pakai mata untuk merancang serangan. Tiba-tiba Tuhan tukar strategi. Tuhan bilang, sekarang saya mau kamu dengar. Kita terlalu sibuk lah. Kita jarang mendengar Tuhan. Terlalu sibuk. Saya jarang mendengar Tuhan. Mana masa kita mendengar Tuhan, saudara? Kekudusan Allah itu sekarang sudah datang dekat dan tinggal di dalam saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 14:16, Yesus berkata begini, aku akan meminta Bapa untuk memberikan seorang pendamping dengan kamu, yang akan bersama-sama dengan kamu, yaitu Roh Kudus, selama-lamanya. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Saudara, you punya bos boleh tinggalkan you. You punya parents boleh tinggalkan saudara. Memang saudaraku, tidak ada seorang pun yang boleh mendampingi saudara seintimnya kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Kekudusan Allah yang dulu 3.000 kaki, sekarang dalam perjanjian baru, Allah yang penuh dengan kemurahan mengambil itu dan taruh di dalam kamu. Wow!
Luar biasa ini saudara. Kenapa kita tidak dengar suara Tuhan? Kenapa kita tidak mau membenarkan Roh Kudus bekerja untuk kita? Sebab kita sudah biasa dengar suara lain. Lebih senanglah. Cakap orang lebih senang mau dengar. Mungkin nasihat manusia. Tak salah kita dengar nasihat manusia. Amsal 11:14 berkata saudaraku, di mana ada banyak pemimpin, di situ ada bimbingan Tuhan. Tak salah saudara kita dengar. Tapi di akhirnya saudara mesti dengar suara Tuhan. Kan saudaraku? Menikahlah dengan dia. Kau tengok dia tu kaya. Senang lenang kau selama-lamanya di bumi ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada pria yang se-handsome macam itu. Kau bodoh kalau kau tidak pilih dia. Ada suara yang senang kau dengar. Ongkosnya banyak. Keretanya besar. Rumahnya gede. Gajinya pun lumayan. Aku senang shopping every day. Lazada here I come baby. Oh saudara. Senang mau dengar suara. Tiba-tiba waktu kau sedang berpikir, handphone kau berbunyi. Shopee. Yes. Konfirmasi daripada Tuhan. Kepala otak konfirmasi. Kau kasih Shopee, kasih konfirmasi buat saudara. Tapi kekudusan Allah tinggal dalam kamu. Anak Tuhan, dengar sini. Kau percaya dengan Tuhan Yesus? Saya percaya dengan Tuhan Yesus? Macam 25 orang saja percaya di gereja ini. Bingung bah aku ni. Anak Tuhan semua kau percaya dengan Tuhan Yesus? Berarti Roh Kudus ada di dalam kamu pada hari ini. Kekudusan yang 3.000 kaki jauh. Allah mendatangkan dirinya dekat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata. Bahwa Tuhan menaungi umatnya dengan darah dan daging dia datang dekat kamu. Setelah dia diangkat, setelah dia mati di kayu salib dan diangkat ke surga, Yesus bangkit. Dia katakan, aku tinggalkan kamu, tapi kamu tidak sendirian. Karena Roh Allah akan tinggal di dalam kamu. Kita banyak orang Kristian langsung tidak tahu macam mana belajar mendengar suara Roh Kudus. Sebab itu mereka senang dengar suara lain. Tuhan memberikan kekekalan dalam jiwa saudara. Dalam roh saudara. Yakin kau bisa dengar suara Tuhan. Bila kau tidak pastikan, ini Tuhan kah apa tidak? Cek dengan firman Tuhan. Kalau tidak pasti, cek dengan pemimpin. Saudaraku, kalau tidak pasti, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat buat keputusan. Kerana Tuhan tinggal di dalam kamu. Itu artinya Immanuel. Tuhan bersama kamu. Itu Immanuel, bersama. Itu adalah Natal, Tuhan bersama kamu. Tapi di Pentakosta, Tuhan di dalam kamu. Wow. Tuhan mana yang sanggup tinggal dalam kita? Kasih tahu saya, tolong kasih tahu saya. Tuhan mana yang mau tinggal dalam kita? Kau pernah dengarkah ada Tuhan tinggal dalam kamu? Natal, Tuhan bersama kita. Pentakosta, Tuhan di dalam kita. Apa yang jarak jauh dan susah mau ikut, dalam Kristus sudah dilekatkan di dalam dia. Kamu adalah insan yang paling diberkati dalam bumi ini. Ketika kau lupa itu, kaulah insan yang paling dikasihani dalam bumi ini. Jangan dengar suara-suara orang semua. Dengar suara Tuhan. Sebab dia memberi kekekalan di dalam hati saudara. Sebelum saya masuk poin kedua. Saudara kau tengok sungai ini. Tadi kita bacakan sungai Yordan sebab meluap. Betul tak apa itu? Tebing dia sudah pecah. Sebab masa Tuhan suruh mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita bilakah? March, April, 2 bulan ini. Inilah waktu semua salji di gunung yang tinggi dikelilingi sungai Yordan akan lebur. Dan itulah musim menuai. Jadi salji panas, salji semua lebur. Air masuk ke sungai Yordan. Sebab meluap saudaraku. Overflowing the banks. Kau tengok di situ. Lebar sungai itu 3,2 kilometer. Lebar dia. Masa musim ini. Musim bila sungai itu meluap airnya itu. 3 kilometer itu berapa jauh itu? Dari EPCC ya. Saya pikir 3 kilometer kau boleh sampai apa itu? First Avenue sudah apa itu? Kau coba bayangkan.
Berapa jauh sungai Yordan jadi begitu besar. Dan saudara tahu, panjang sungai Yordan baru saudaraku 33 kilometer. Dan saya mau kamu lihat itu dalam peta itu Adam. Ingat Adam Nanti kita akan kembali. Adam itu di hulu. Adam itu di hulu. Mereka sekarang di hilir. Tuhan cakap dengan mereka, kau jangan khawatir apa yang di hulu. Itu hulu urusan saya. Apa yang you tak nampak, you jangan khawatir. You tahu dari tempat mereka seberang sungai itu. Nah kau tengok itu, ada anak panas itu. Yaitu Jericho itu. Dari Jericho ke Adam, saudaraku 29 kilometer. Oh, kau boleh nampak ke 29 kilometer dari sini? Kau tidak boleh nampak lah, tolong. 1 kilometer pun kau tidak nampak apa di seberang sana. Mujizat itu terjadi 29 kilometer ke utara. Tuhan cakap apa? Kau hanya beri perhatian apa di hilir. Hulu itu kerja saya. Tapi banyak orang Kristen penyibuk. Hilir dan hulu pun dia mau jaga. Banyak kita penyibuk kan? Hulu dan hilir pun kita mau jaga. Apa yang kau tidak nampak? Wang yang kau tidak ada. Bekalan yang belum masuk dalam bank kamu. Saudaraku, selagi saudara setia mengikuti Tuhan dan percaya dan terus menyembah Dia di dalam kekuranganmu, apa yang kau tidak melihat itu bukan urusan saudara. 29 kilometer ke utara adalah Adam. Mereka menyeberang di sini. Tapi sungai itu 3 kilometer panjang. Tuhan berkata, aku tetap bersamamu di dalam perubahan ini. Susah Pak, kami sudah biasa di Sitim. Sitim itu enak loh, kami sudah biasa. Tapi Tuhan bilang, it's time to move. Ini masa kamu mesti berubah saudara. Mesti berubah. Dan Tuhan bilang, macam mana Tuhan? Kenapa kau suruh kami pindah bulan March, April? March, April lah sungai itu sebab meluap. Kenapa Tuhan tidak suruh kami Oktober, November paling kering? You tahu kah berapa dalam bulan Oktober? 2 kaki, paling pun 3 kaki saja. Sampai sini saja saudara. Semua pun boleh sampai santai-santai, main-main, joget pahang. Saudara kita boleh limpah sungai itu. Pernah tertanya kenapa Tuhan suruh mereka limpas bulan April, March? Apakah Tuhan kurang penglihatan? Apa Tuhan tidak pandai mengira? Kenapa Tuhan tidak tahu musimkah? Nah tahukah Tuhan, March April itulah paling banyak air sungai itu. Kenapalah kau suruh kami menyeberang? Apa Tuhan tidak mengertikah? Tuhan turun, jaga sungai. Saya naik jadi Tuhan. Hei pandainya kau ni. Kau mau jaga sungai konon? Bila kita beli gedung ini, kita siap gedung ini saudaraku 10 juta, lantai 10 itu, dengan semua renovasinya. Saudara tahu waktu kami beli gedung itu, bulan Jun, bulan April, kerajaan meluluskan cukai GST, Goods and Services Tax. Berarti apa-apa kau beli, ada cukai. Nah saudara, cukai dia saja ataupun pajak lah untuk bahasa Indonesia itu. Pajak atau cukai dia saja RM345,000. Saya tahu RM345,000. Kita boleh buat renovasi, beli sound system yang luar biasa. Dan saya tanya dalam hati saya, Tuhan, kenapa kau tidak suruh kami beli gedung ini lebih awal sebelum April? Sebab April lah termasuk cukai ini, GST. Kau tahu apa itu GST? Government say thank you. Itu dia. Itulah GST. Thank you bro. Kecing. Masuk untuk dia lah. Tapi dia kasih tutup lah GST. Itulah bah. Kita main-main saja. Ungkapan itu. Kenapa mau bayar RM345,000 for nothing? Kalaulah pemerintah kasih cukai itu lebih lambat sikit saudara. Macam bulan 7, 8, it's okay bah. Kenapa sekarang? Pernah kau pikir, kenapa sekarang Tuhan? Ketika kereta rosak, ketika pipe bocor, ketika Tuhan anak sakit, ketika ini masalah,
Tiba-tiba kami harus bayar ini. Sungai kami, Tuhan, sebab meluap. Tapi Tuhan berkata kepadamu, Tuhan adalah Tuhan di atas segala sungai. Tidak ada sungai yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Tuhan boleh cakap, okey, aku mau jaga anak-anakku semua. Kau orang menyeberanglah bulan April, bulan Oktober, November. Kering saja sambil begini, sambil relax, santai-santai. Kau boleh menyeberang sungai itu. Kenapa dia suruh bulan Mac? 40 tahun mereka dalam tanah padang gurun. Tuhan boleh suruh mereka masuk Oktober, November. But why Mac? Kenapa, saudara? Kalau kita punya masalah semua senang-senang, mana ada kekuatan Tuhan? Mana ada kemuliaan kepada Tuhan? Poin kedua adalah dari atau melalui. Dari ayat 15, sungai itu sebab meluap. Saudara, dari atau melalui. Kita selalu cakap dengan Tuhan, Tuhan, selamatkan aku dari masalahku. Selamatkan aku dari supervisorku, Tuhan. Selamatkan aku daripada saya punya penjara, Tuhan. Selamatkan aku daripada suamiku, Tuhan. Semuanya dari. Berarti apa tahu? Cara orang Kristian doa. Dengar sini. Bila mereka sedang siap masuk ke tanah perjanjian, itu perubahan. Dan perubahan itu susah. Kenapa Tuhan bila sungai 3 kilometer panjang? Hari biasa sungai itu kecil saja, saudara. Kenapa bila 3 kilometer panjang? Baru Tuhan bilang, okay boys, now you cross. Kenapa? Doa kita bila susah adalah, selamatkan aku dari Tuhan. Selamatkan aku daripada stres ini Tuhan. Selamatkan aku dari. Selagi you doa dari, you tak akan bertumbuh. Tapi selagi doa you tukar dari, bawa aku melalui. Baru imanmu bertumbuh. Bawa aku melalui. Ingatkah saudaraku, Laut Merah, bila mereka limpas Laut Merah, ingat? Macam mana mereka limpas? Musa bilang, ada tabut perjanjian? Tidak ada tabut. Kenapa? Belum dibina lagi tabut perjanjian. Itu limpas Laut Merah itu, saudaraku, itu baru ayat pasal yang ke-14, Keluaran. Bina tabut itu setelah ayat pasal 33. Dan Tuhan bilang apa? Kepada Musa, kenapa kau takut? Berjalanlah, lihatlah keselamatanku dan bergeraklah. Dengar sini. Perjanjian, waktu mereka melimpas Laut Merah, mereka harus mesti berjalan. Melalui. Tapi di dalam Yosua, cara mereka limpas adalah melalui. Tapi tabut perjanjian hanya stop di satu lokasi. Kenapa? Kerana bila kita rehat, Tuhan lawan untuk kita. Ketika kita rest, God fight for us. But when we fight ourselves. Bila kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita guna kekuatan kita sendiri. Tapi bila Tuhan melawan untuk kita, kita menang. Ingatkah saudara bila Shadrach, Meshach, Abednego, 3 orang itu masuk dalam perapian itu? Apa doa banyak orang? Tuhan, kasih kami keluar dari api, Tuhan, kasih kami keluar dari api, tolong. Tuhan ada bawa mereka keluar dari api, enggak. Tapi Raja Nebukadnezar, ada orang ketiga di dalam perapian ini, orang keempat di dalam perapian itu. Siapa itu? Anak Allah Yesus Kristus. Menjelma di dalam dirinya dalam perjanjian baru itu, lama itu. Dengar sini, dengar baik-baik apa yang saya mau sebut sekarang. Ada hari-hari Tuhan tidak keluar kamu daripada api itu. Sungguh pun itu adalah jawapan doa yang terbaik. Tapi kebanyakan kali dia tidak bawa kamu keluar dari api yang kamu sedang ada pagi hari ini. Tapi Tuhan dalam kemurahan dia akan join kamu di dalam api itu. Dia menyertai kamu di dalam api itu. Kenapa? Bila dia sertai kamu dalam api, kemuliaan lebih besar bagi dia. Kerana Raja Babel itu melihat dan bilang, sememangnya Raja orang Israel adalah Tuhan yang sebenarnya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, bila mereka lalui Laut Merah, laut itu terbelah dua dan ada tembok air yang besar. Mereka boleh lihat itu tahu. Tapi bila mereka limpas sungai Yordan,
Mereka tak nampak mujizat itu kerana mujizat itu, air itu berdiri membendung di mana? 29 kilometer di Adam. Tak nampak. Ada orang di sini pagi hari ini, saya tak tahu. Kamu dalam titik mau menyerah kalah kerana kamu tidak nampak Tuhan punya mujizat. Kenapa Tuhan mesti tunjukkan, saudaraku? Ada kalanya Tuhan melakukan mujizat yang kau tidak boleh lihat. Tetapi Tuhan sedang menggerakkan tangannya di serata tempat supaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Kenapa kau khawatir? Kenapa kau panik? Kenapa kau stres? Hanya you stres. Kerana you menggunakan akal budimu untuk pikir, kenapa tidak ada mujizat? Kenapa tidak ada perubahan? Hey, perubahan itu 29 kilometer jauh. Kau nampakkah? Mereka nampakkah? Bila mereka limpas Laut Merah, mereka nampak senang. Mereka nampak. Bila mereka limpas Sungai Yordan, mereka tidak nampak. Sebab ada kalanya cara Tuhan lain daripada cara manusia. Ingat, siapa yang bawa mereka masuk Laut Merah? Musa. Musa adalah gambaran Taurat. Dia adalah pemberi Taurat. Siapa yang bawa mereka menyeberang Sungai Yordan? Yosua. Nama Yosua adalah Yahweh Juru Selamatku. Macam nama siapa itu? Yosua. Yosua itu artinya The Lord my salvation. Nama siapa itu? Tuhan Yesus. Selagi Tuhan Yesus bersama kamu, jangan berdoa, keluarkan aku dari air ini, keluarkan aku dari peralihan ini. Tuhan, mari kita sama-sama melalui. Karena di situ kemuliaan Allah dinyatakan lebih dahsyat lagi. Nah, kau baca ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Musuh-musuh melihat bahwa Tuhan kamu memang Tuhan yang sebenar. Sebab itulah saudara, Tuhan suruh mereka menyeberang bila sungai itu sebab meluap, saudaraku. Itu bila saya pergi belajar di Amerika dulu. Itu wang Amerika, saudaraku, $1, 2,51 ringgit. Boleh tahan bah itu? Bila anak saya pergi belajar, 3,89. Berapa kali sudah, saudara? Dan saya pikir, Tuhan kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Kau lupa Sungai Yordan. Kau tidak nampak air itu di belakang. Kau urus apa yang di hilir. Tuhan urus apa yang di hulu. Karena hulu bukan bisnes you. Hulu itu bisnes Tuhan. Karena air itu stop di mana? Di hulu. Kau hanya nampak di hilir. Jangan takut. Hulu Tuhan sudah jaga. Kau jangan takut 5 bulan dari sekarang. Kau jangan takut 10 bulan dari sekarang. Halo! Kau jangan takut hari esok bila aku pergi ke office. Kau jangan takut bila aku ambil peperiksaanku. Kau jangan takut bila kau harus beli tiket pesawat. Kerana itu yang kau tidak nampak adalah urusan Tuhan. Kau ambil apa yang kau perlu dulu. Ambil langkah pertama. Di hilir. Hulu. Dia jaga. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Worship team maju. Keyboardist dengan musician maju. Penyanyi tunggu dulu. Berita baik atau keributan global? Saudara, dunia akan melalui kesusahan yang lebih teruk lagi. Lebih buruk lagi keadaan global. Guys, the world is going to get worse. You like it or not? Dunia akan menjadi sangat ribut, saudara. Oh, Pastor Sam, kau ini macam tidak positif. Apa positif? Kau baca firman Tuhan tadi. Yesus cakap dalam Matius 24 ayat 6-7. Bangsa akan menyerang, berperang dengan bangsa. Akan terjadi kesusahan besar. Kenapa kita mau heran? Tapi macam mana kita hidup? Bila dunia dalam keributan. Saya berdoalah perang di Timur Tengah itu akan stop. Sebab kedua-dua pihak pun di mata Tuhan penting. Kedua-dua kumpulan yang berperang penting. Di Eropah, 2 kumpulan berperang itu penting di mata Tuhan. Kita harap itu stop. Tapi saudara, setahu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dunia ini tidak akan menjadi lebih aman. Kalau itu yang kau pikir,
Kau sudah salah tafsir firman itu. Baca Matius 24, baca Lukas 21, baca Markus 13. Yesus sudah membuatkan dalam Injil. Dunia akan menjadi lebih gelap. Tapi dunia akan berubah lebih gelap. But how do we live? Macam mana kita hidup? Anak Tuhan semua di EPCC. Saya bagi kepada kamu satu rahasia bagaimana hidup. Bagaimana kita mau hidup? Apa uang di bank kita semua selamat? Apakah semua yang kita sudah simpan selamat? Kita tidak tahu, saudara. Bukan saya mengharapkan keburukan terjadi. Tidak. Tapi ketidakpastian selalu akan menjadi sebahagian hidup kita. Tapi ini yang kita boleh buat. Pegang kepada berita baik. Pegang kepada berita baik yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini berita baiknya, dengar sini. Ketika Nabi Elia ambil jubahnya, dia pukul sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah dua. Apa yang terjadi? Elia menyerahkan kepimpinan kepada Elisa. Elisa dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan Juru Selamatku. Itu nama dia. Yordan dalam bahasa Ibrani adalah Yarden, berarti yang menurun. Yang menurun. Seperti lebih dia menurun 600 kaki sampai ke titik paling rendah 1300 kaki ke bawah. Saudara tahu? Mungkin ada orang di sini sedang melalui satu penurunan dalam emosi. Penurunan yang sangat titik yang paling rendah. Saya ada berita baik untuk kamu. Karena tempat di mana Yesus dibaptis di mana? Sungai Yordan. Kau Google, saudara, jangan Google sekarang. Google, tanya, manakah titik paling rendah di muka bumi? Akan keluar. The Jordan Valley, lembah Yordan. Titik paling rendah di bumi. Ingat, Elisa dilantik, Yordan terbuka. Amin. Kemudian Yosua masuk ke tanah perjanjian, ada promosi, Yordan terbuka. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang ke sungai yang sama. Dengar baik-baik. Dan dia berdiri untuk dibaptis. Sungai Yordan tidak buka. Hai, rugi Pak. Elisa sungai Yordan buka. Yosua sungai Yordan buka. Tapi ketika Yesus datang dibaptis, sungai Yordan tidak buka. Rugi kita semua percaya. Rugi. Sungai Yordan tidak buka. Tapi surga terbuka. Dan suara Bapa turun atas anak itu. Kau mau sungai Yordan terbuka atau surga terbuka? Saya mau surga terbuka, saudara. Tuhan tidak buka sungai Yordan, Tuhan buka surga bagi kita semua. Sebab itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 51 firman Tuhan berkata bahwa Yesuslah surga terbuka kita. Hei, kenapa kita orang Kristen macam ini? Tuhan, bagilah surga terbuka, bagilah surga terbuka. Macam pengemis kita berdoa. Kalau kamu di dalam Yesus Kristus, kamu anak perjanjian baru, surga terbuka karena kamu ada Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Dan di dalam titik yang paling rendah, apakah yang Yesus dengar? Di sungai Yordan ketika dia dibaptis, apa yang dia dengar? Inilah anakku yang kuku kasih. Dia sudah buat mujizat berapa? 0. Dia sudah bangkit orang mati berapa? 0. Dia sudah kasih berapa orang makan? 0. Tidak ada mujizat apapun. Bapa berkata, I love you. Dan titik yang paling tinggi kedua kali, Matius 17, Yesus mendengar apa? Di sungai, di gunung di mana dia dimuliakan. Dia mendengar suara yang sama. Inilah anakku yang ku kasihi. Kalau kau di titik paling tinggi, titik yang paling rendah, ini yang mau Tuhan kamu dengar. Dunia akan menjadi makin bergolak dan mengancam, dan badai akan melanda. Tapi kita dengar, aku dikasihi oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Kalau aku dikasihi bukan dengan perbuatanku, tapi atas dasar kasih-Nya luar biasa. Kita melalui perubahan, Allah tetap bersama dengan kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara.